datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Masih 4 tahun kepemimpinan Ketua PKK Kota Metro. Nggak kerasa udah 4 tahun ya Bu ya? Iya. Kerasa sih. Ibu boleh pakai mic-nya nih, boleh cetikan. Refleksi 4 tahun PKK Kota Metro membangun Kota Metro dengan ceria. Iya. Asik ya Bu ya? Ibu Dr. Sylvia Naharani, silakan sebut lengkap ya ini? Lengkap dong. Lengkap. Dr. Sylvia Naharani Wahdi SPKKLT MS. Ya, Nah, wah, para Iya, host. sudah 4 tahun memimpin TPP. benar. Tapi sehat ya Bu sekarang ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti yang ini ya. 4 tahun nggak capek ya Bu? Kalau ngomong capek-capek, kalau ngomong enggak. Dilihat dari sudut pandang. Waduh. Karena dinikmati, Bang. Benar, karena semuanya ceria, tawanya banyak, kemudian bersama dengan masyarakat tuh orang ibu-ibu PKK itu luar biasa. Pasti. Tapi yang jelas, bolehlah apa namanya? Sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan ibu-ibu Silvi, jangan yang belakang, jangan tegang-tegang. Ya. Ya Bu ya. Sebelumnya host juga kenalin diri dulu dong. Oh, kami itu udah terkenal loh Bu. Iya kan. Oke, sebelumnya biasanya kita melihat kita di acara-acara yang lain, tapi hari ini kita ketemu di bersama dengan Kak Liza. Oke. Bisa. Kak Liza. Biasanya dengan puppet show-nya, hari ini enggak. Dia dengan puppet show-nya, hari ini dengan bahagia. Dan saya Andi, yang biasa dipanggil Dundel ya. Gitu. Pokoknya kita ketemu hari ini, pokoknya harus ceria sih. Oke? Oke. Ibu-ibu, kita nanti hari ini ada di belakangnya ada pengawal-pengawal. Wah, iya, ada yang paling ganteng sendiri. Ini kenapa bisa nyempil kata orang sih? Ibu nggak ada larangan ibu milihnya. Karena untuk memberdayakan masyarakat, Oh, pokoknya harus terlibat dong, Pak. Benar. Ada ajudan-ajudannya di belakangnya. Belakangnya ada ketua-ketua apa ini? Ketua Pokja. Oh, Pokja. Dan Sekretaris. TPPKK Kecamatan. Pokja itu pojok baca bukan? Oh, bukan. Oh, bukan. Kelompok kerja. Kelompok kerja. Namanya Tapi juga. kalau tadi ada satu laki-laki ya, Hah? dilihat ya, yang pasti laki-laki karena berewok juga biasa. Iya, iya. Kemudian waktu masuk laki keluar tetap laki-laki. Oh iya. Oh, jangan. Walaupun Oh, iya, benar, temannya benar. perempuan. Cuman Jadi aman kan? aman ya. Ini bahaya soalnya laki-laki sendiri itu bahaya antara keluar jadi yang lain atau yang lain keluar jadi yang lain. Gitu. Apa sih ngomong ini? Tapi yang jelas kita ngomongin 4 tahun itu pasti banyak hal yang menarik. Ya, benar, banyak hal yang menarik, banyak hal yang dilakukan juga. Boleh lah ya cerita-cerita dengan bagaimana apa yang sudah Menjadi ketua TPPKK Kota Benar. Metro, apa saja yang sudah dilakukan, suka Benar. dukanya ya kan? Benar. Ya boleh. cerita dulu, Silakan. monggo Bu ceritakan. Oke. Nah, saya sangkap dulu lah ya. Wow. Terima kasih Mas Dika dan Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera dan berbudaya. Tapi pun Iya Bun. PKK Talks biasanya seperti itu nih gitu. Tapi hari ini ternyata kita Talks. Kemudian kenapa diadakan seperti yang disampaikan host tadi, bahwasanya ini adalah untuk refleksi 4 tahun kepemimpinan saya yang dibantu oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, baik di kanan kiri saya, di belakang saya, dan ada di depan saya. Dimulai dari tim gerak PKK kota, dimulai dari sekretaris, kemudian juga ada Pokja 1, 2, 3, 4. Demikian pula juga di tingkat kecamatan, ada tim gerak PKK kecamatan, sama susunannya juga, dan sampai di tingkat kelurahan, sampai RT, RW lo, RW RT lo Mas. Oh ya Bu ya. Dan diawali tentunya di di tahun 2021 di bulan Februari, di mana Pak Wahdi, Dr. Wahdi SPUK Konsultan FH sebagai wali kota, otomatis di beda tempat seperti itu kita sudah siap nih juga lantik sebagai ketua tim gerak PKK sekaligus ketua di Keranasda. Nah, itulah mengawali saya
mengawali diamanahkan menjadi ketua tim penggerak PKK. Begitu cerita awalnya. Oh, itu bisa dikatakan secara otomatis ya. Diri Ex officio. ex officio. Pada angin-angin kan ex officio kan. Apa itu ex officio? Otomatis, secara otomatis dilantik sebagai Ya, ketua betul. PKK dan deklarasi. Jadi amanah, Amanah yang dijalani dengan baik. ceria. Ceria. Wah, boleh nih cerita cerianya gimana nih Pak Tahunnya? Ceria. Cerianya. Ceria ini kan dulu sebagai di era kepemimpinan Pak Wadi kan sebagai semangat ya, karena di tahun 2021 kita tahu itu adalah masa pandemi COVID itu, yang mana ratusan tahun yang lalu namanya pandemi terjadi, dan di tahun 2019 sampai 2022 kemarin di dunia ternyata mengalami pandemi kembali ya, COVID-19 seperti itu. Dan di era periode jabatan ini adalah jabatan bagaimana menyelesaikan COVID saat itu. Jadi otomatis PKK pun demikian. Sehingga semboyan yang mutunya adalah ceria, cerdas, cermat, empati, responsif, ilmu, iman, dan amanah. Walaupun secara ceria supaya kemana-mana kan kalau COVID takut ya. Tapi kalau Ya, kita, benar. ayo ceria, jadi ceria. Mau tidak mau ngomong ceria aja udah ceria. Memaksa untuk senyum gitu. Ya. Tuh. Gitu. Terus nanti ini mungkin karena refleksi ya Pak Lisa maupun Mas Dika, jadi tentunya ini harapannya menjadi tools bagaimana awal saat mendapatkan amanah saya mendengarkan pidato dari ketua PKK pusat yang dibacakan saat itu oleh Ibu istri gubernur kan selaku ketua tim gerak PKK provinsi. Demikian pula pesan dari tim gerak PKK provinsi. Setelah itu tentunya sepulang dari sana saya langsung menyusun teamwork ya, itu tadi mulai dari sekretariat diketuai oleh sekretaris, kemudian kerja 1, 2, 3 dan 4, karena mereka inilah yang akan membantu kami gitu, bantu saya gitu. Kemudian juga sampai tingkat kecamatan, kelurahan sesuai dengan sama, kalau di tingkat kota adalah istri dari wali kota, kalau di tingkat kecamatan istri dari Pak Camat, di tingkat kelurahan adalah istri lurah. Kalau ternyata lurah atau camatnya perempuan, baru di sana ditunjuk siapa yang memang berkompeten memang sebagai ketua tim gerak PKK seperti itu. Terus selanjutnya ya mulai dari perencanaan. Kita lihat karena PKK ini kan organisasi secara nasional ya gitu. Ketuanya ada di tingkat pusat. Jadi kita juga punya buku pedoman gitu ya. Pedoman ada rencana jangka panjangnya, kemudian juga ada rencana tahunannya, dan ada renstra juga gitu, strategisnya bagaimana pencapaian program-program PKK yang tentunya mempunyai visi, misi, dan langkah-langkah bagaimana bisa mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, kemudian juga yang berdaya dan berakhlak yang baik. Tujuannya itu sebenarnya untuk PKK itu. Berarti itu visinya kan? Oh, visi. Coba sebutkan apa tadi? Apa Ya yuk kan? dibaca Oke. Apalagi Terwujudnya buat sehat, cerdas, berdaya, beriman dan bertakwa. Oh, yang menuju Indonesia maju. yang itu akhirnya bisa 2024. yang bisa dikatakan itu menjadi akan ada 10 program PKK itu. Ya, Itu tujuannya. Iya, Oh, jadi itu tujuan akhirnya kan di 2024. Nah sekarang ini kan 2025. 2025 itu sesuai dengan RPJ, rencana pembangunan jangka panjang ya 25 tahun ke depan seperti itu. Kita kan 20 tahun ke depan kan ingin Indonesia emas. Jadi pasti sekarang eranya adalah bagaimana kita membentuk generasi emas. Kalau kemarin Indonesia maju, setelah itu membentuk generasi emas di 100 tahun Indonesia. 2045, nggak apa-apa, dia juga makhluk hidup. Oh iya, kaget. Cincin. Di 20 tahun ke depan seperti itu. Luar biasa. Berarti kan secara tidak langsung perannya ketua PKK dengan para jajarannya, ajudannya di belakangnya itu ya, Iya. membentuk salah satunya kan
membentuk Indonesia Emas yang akhirnya dikeluarkan dari keluarga yang akhirnya generasi dari keluarga itulah yang membentuk Indonesia. Gitu ya? Benar. Jadi memang banyak sekali yang harus mereka lakukan nih selama dari tahun 2021 sampai 2024 kemarin. Ada banyak inovasi-inovasi yang pasti sudah Benar. Pasti ada gitu. Ketika ibu-ibu jalan nggak mungkin jalan kata aja, itu pasti silaturahmi ya namanya, bukan inovasi. Gitu. Nah, inovasinya seru nih. Kita kulik coba gimana? Oh iya, pasti ada banyak nih ya kayak Benar. gitu. Boleh mungkin diceritakan Ya. Inovasi Bu, ini pasti. Baik, siap. Tadi kan kita harus mencapai visi, kemudian visi dicapai dengan misi, kemudian kita paham juga di PKK itu ada 10 program PKK. Itu se-Indonesia ya sama. Sama ya Bu. Tapi tentunya dalam mencapai itu kan disesuaikan juga dengan daerah masing-masing. Karena PKK ini adalah mitra pemerintah. Mitra bermaksudnya adalah bagaimana kita membantu pemerintah untuk mencapai visi dan misinya. Saat itu COVID gitu, jadi kita harus mampu bergerak cepat tapi tepat gitu ya. Bagaimana juga kita berkolaborasi, kemudian juga satu sinergi gitu. Sehingga kita punya buku kumpulan inovasi, singkatannya Kulino. Kumpulan inovasi. Sampai ada saking bukunya Bu. banyaknya Bu. Di rumah di bawah, istilahnya ada di situ. Luar biasa. Situ lengkap, jadi mulai dari sekretaris di sekretariat kita juga sudah punya inovasi, dan mungkin baru satu-satunya kalau di provinsi saya yakin satu-satunya bahwasanya sistem pelaporan kita sudah berbasis aplikasi. Nah gitulah, kita ngikuti transformasi seperti itu tentunya kerja hebatnya Bu Sekretaris dengan berbagai laporan, dan termasuk juga karena kemarin saat COVID kita juga melalui udara dimaksimalkan, makanya kita ada talks PKK seperti itu. Jadi sampai sebelum jauh-jauh nih, sekretariat aja punya inovasi. Iya. Makanya sampai dibukukan kan. Iya, Bu. Rasanya banyak. Apa namanya? Banyak ya. Kulino. Kumpulan inovasi. Ya. Oke, inovasi pertama. Saat ini apa lagi Bu? Itu masih banyak ya. Ada nanti bisa ditambahin lah oleh teman-teman dari Bu Sekretaris gitu. Salah satunya tadi sih kita dengan transformasi kita juga berlaporannya tidak hanya, kalau dulu kan masih manual nih, lembaran-lembaran banyak. Nah kalau kita di era kami sudah ikuti transformasi juga berbasis paperless seperti itu. Kemudian juga kalau Pokja 1 banyak lagi, kita juga ada tabuh ya, tabungan suhu. Kemudian juga tiap kelurahan ada, kita kan punya puspaga ya di Kota Metro ini. Puspaga tersebut juga tersertifikasi, sehingga sampai tingkat kelurahan juga ada puspaga ya Bu, Pokja 1 ya. Jadi Omah Peluk Puspaga sampai tingkat kelurahan, nanti mungkin bisa diperjelas kembali. Kemudian juga bagaimana untuk kesadaran hukum, kita juga punya punya inovasi di sana. Salah satunya melalui Puspaga itu, supaya kita juga menekan KDRT dan lain-lain. Karena sekali lagi dalam mendukung kita sebagai kota layak anak, kota sehat. Dan kalau ini antara lain loh, masih banyak lagi kan. Dan yang Pokja 2, kita koperasi dari dulu memang koperasi PKK Kota Metro sangat masif ya, dan terurus dengan baik sampai dengan periode ini seperti itu. Tapi kita juga ada inovasi di sana, jemput pembeli, karena di situ kita membahas tentang UMKM, P2K. Kemudian kemarin saat COVID kita juga secara masif kita ngumpulin semua UP2K gitu ya, UMKM supaya berizin mulai dengan NIB, kemudian juga untuk PIRT seperti itu. Kemudian juga untuk kalau dulu di kesehatan kan susah ya untuk Bu? Izin edar gitu. Bukan untuk untuk kesehatan pangannya laik ya Bu ya. Laik sehat untuk penyeliam makanan itu. Nah kemarin sekarang sudah secara masif Dinas Kesehatan bisa membantu para UMKM seperti itu Pokja 2 tuh, karena kita kolaborasinya juga dengan Dikranasda. Pokja 3 keren lagi, ada bank sampah Bu yang ini yang katanya punya prestasi banyak luar biasa. Iya, saya sampai jadi narasumber kemana-mana loh, jadi terkenal. Waduh.
Padahal aslinya teman-teman yang hebat Ah, ya. iya. Jadi Iya, iya. Pokja 3 kita juga punya bank sampah yang masif, meskipun bank sampah ini sebenarnya juga sudah lama dan di daerah-daerah lain juga ada, tetapi Kota Metro tentunya berbeda. Oke. Kenapa kok berbeda dan saya bisa menyampaikan bahwasannya itu juga sebuah unggulan karena kita juga ternyata dilihat oleh pihak lain, para pihak swasta secara nasional, yaitu Coca-Cola, kemudian Sahabat Gajah, satu lagi BNI. Oh. Kemarin saya juga masih nego-nego nih, walaupun saya sudah mau berakhir, tapi tetap nego-nego kemarin dengan Mandiri. Kayaknya tertarik juga. Kebetulan kemarin saya bersama Bu Kadis LH kan. Aha. Jadi biasalah cerita-cerita Wah. untuk menarik perhatian. Oh, marketingnya jalan. Itu berjalan tuh proyeknya. Kemudian di sana hatinya suka PKK tetap. Ah, iya. Jadi halaman yang bersih, indah, tertib, kemudian juga senantiasa terjaga dengan tanaman keluarga itu harus tetap terjaga. Kalau Pokja 4 masif lagi karena dulu juga saya bagian daripada Pokja 4 nih. Saya Oke. pernah jadi ketua Pokja 4. Oh, Di era kesehatan dulu. ini. Saat saya jadi ketua Pokja 4, prestasinya satu, Kota Metro berhasil sebagai kota yang tanaman obat keluarga itu Koga. sampai dengan rumah sakit kita memberikan pelayanan itu. Kemudian yang kedua, kita mampu pelaksana IFA terbaik secara nasional. Nah itu terus di Pokja 4 diteruskan. Kemudian juga stunting ya, stunting lupa kita juga ada inovasi kemarin namanya Wakuncar gitu. Waktu kunjung cari informasi, bukan waktu kunjung pajak. Beda-beda. Ya itulah sekilas ya, sekilas secara garis besar gerakan dan inovasi PKK di era tahun 2021-2024 selama kepemimpinan saya. Oh. Itu baru sedikit kan? Dan kadang-kadang ini nggak Ya, hafal nggak semua. hafal. Coba kalau hafal ini apakah 1 jam selesai sendirian? Bedah buku kita Udah juga. buku ya? Kulino. Apa ada buat buku nanti PKK setelah ini? Itu kulino itu aja. Oh, kuliner. Iya, karena nanti kan bisa teman tuh bukunya kan. Benar. Berkelanjutan berkesinambungan selanjutnya. Tapi namanya tuh unik-unik loh, ada jeboli, uang Iya. kencang, gitu. Kemudian ada jeboli, ada arseti nanti itu. Ya Bu ya, Iya betul. panjang. Arseti, oh iya itu Pokja Cantik 3 banget juga. tuh namanya tuh. Nanti dijelasin lah sama aku. Bukan nama surat kayak begitu. Bukan kayak cantik gitu ya. Oh ya. Nanti apa itu Arseti? Arisan sedot tinja. Ternyata beda ya. Nanti kita bakal kulik lebih jauh lagi dengan. Iya, karena kita kan ibu-ibu ya, dan kita kerjanya dengan masyarakat. Jadi nama-namanya harus yang unik-unik sehingga mudah diterima, menarik sehingga mau menyebut aja seneng gitu. Kayak Arseti gitu. Kalau kita nama lain kan sedot nggak enak. Kalau Arseti kan bagus itu. Iya, daripada kayak sedot-sedot yang di tiang itu kan. Jadi berarti ini namanya arseti itu cantik banget namanya. Jadi kan orang tertarik ya. Wah, kuncar gitu kan. Nanti detailnya di belakang. Jadi kecamatan itu yang bisa dikatakan menjadi salah satu tangan yang luar Perpanjangan biasa tangan juga. ya. Yang luar biasa juga yang benar-benar terjun langsung ke masyarakat. Wow. Kita ngomong apa? Oke, boleh nih Bu. Iya, Kita kulik ya Bu ya. kan ada sekretaris, ada Pokja. Kalau tadi belum jelas bisa ditambahkan. Termasuk di sini bagaimana pelaksanaan di tingkat kecamatan langsung ketemu. Apakah benar apa yang saya sampaikan? Oke. Apakah hanya teori saja? Nah, silakan mencari informasi. Wah, cari waktunya kunjung cari informasi. Kita cari informasi di kecamatan. Udah siap nih. Cuma semuanya ya. Gitu ya. Kita banyak segala macam. Tapi aku penasaran dengan yang namanya Tabu. kayak genderang gitu kan. Tabungan Subuh. Oh, tabungan. Iya. Iyalah. Oh, duit itu. Tapi nggak harus duit ya. Bisa kesepakatan bersama, beras juga boleh. Oh. Intinya adalah itu untuk dana sosial yang setiap ini beda-beda. Intinya dinolkan ya. Maksudnya di tingkat kota juga ada tabung. Jadi setiap kita ketemu rakor ngisi nanti kita bagikan ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Yaitu mendukung kegiatan Pak Wali yang namanya home care. Oh. Jadi bisa nengokin orang sakit ataupun lansia atau disabilitas. Tapi apakah dilakukan subuh-subuh? Wah, Coba kita langsung kasih ya. Jadi tamu itu menjadi salah satu yang program yang keren juga di Kecamatan Metro Barat.
Ya. Mana ibu camat Kita coba? langsung aja nih, wah. Bu Evi. Bu Evi. Bu Evi sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat ya? Mas Andi, Alhamdulillah. Kalisa. Nah kalau ngomongin tabu ini tadi udah dijelaskan sedikit sama Bu Silvi bahwasanya tabu itu apakah dilakukan subuh-subuh? Boleh silakan cerita Ibu Evi, silakan. Baik, terima kasih. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Metro Barat. Pada kesempatan ini akan menyampaikan program dari PKK Kota Metro Pokja 1, yaitu tabu. Tabu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota adalah singkatannya dari tabungan subuh. Umat Islam sangat disarankan untuk bersedekah dan memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan, baik itu di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Namun subuh adalah waktu yang istimewa karena keistimewaan di waktu subuh bersedekah, di mana malaikat yang turun ke bumi itu akan segera mendoakan orang-orang yang bersedekah di waktu subuh. Berdasarkan latar belakang ini, maka tim penggerak PKK Kota Metro menggagas satu inovasi kegiatan mengumpulkan infak atau sodako dari pengurus dan kader PKK Kota Metro yang dikemas dengan istilah tabu atau tabungan subuh. Untuk wilayah Kecamatan Metro Barat, tabu ini sudah dimulai sejak masa pandemi COVID-19 yang lalu, di mana pada saat itu muncul kepedulian sosial di masyarakat terhadap warga-warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah-rumah. Jadi kader-kader PKK dan tim kelurahan siaga melakukan pemberian bahan sembako, sayur mayur, lauk pauk yang dikemas dalam kantung plastik dan diletakkan di teras atau di depan rumah warga-warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Dan kegiatan itu berkelanjutan sampai dengan sekarang. Untuk di Kelurahan Ganjar Asri ini dikenal dengan inovasi Halte Sodako. Kemudian di Kelurahan Ganjar Agung dikenal dengan inovasi Ahad Berkah karena dilakukan pada hari Minggu ya. Dan di Kelurahan Mulyo Jati dan Mulyo Sari itu dikenal dengan inovasi Jumat Berkah. Kemudian apa sih tujuan dari program tabu ini gitu? Yang tentunya tujuan program tabu ini adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Tujuan khususnya ada yang pertama tentunya membantu meringankan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian sebagai bentuk empati, tenggang rasa, setia kawanan kepada sesama. Dan yang ketiga, mengkoordinir dan menghimpun dana sosial di masyarakat supaya tepat sasaran. Nah, kemudian siapa sih yang menjadi sasaran tabu ini gitu ya? Sasaran program tabu ini tentunya seluruh masyarakat Kota Metro yang membutuhkan bantuan sosial. Di wilayah Kecamatan Metro Barat itu penerima manfaat tidak saja hanya dari warga masyarakat Metro Barat saja, tetapi ada dari kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Metro. Itu jadi kan. dimulai dari tabungan yang akhirnya disediakan dari COVID itu ya. Iya. Untuk isolasi itu sampai ribet gitu kan. Tapi itu sekarang berjalan dengan Alhamdulillah berjalan. Jadi di 4 kelurahan, di Kelurahan Ganjar Asri itu dinamakan tadi inovasi Halte Sodako. Ada 3 titik Halte Sodako, kemudian ada 4 majelis taklim yang melaksanakan juga, dan itu dilaksanakan di waktu pagi setelah subuh hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat, setiap minggunya dilaksanakan pemberian sembako ataupun sayur mayur dan lauk pauk. Jadi memang benar-benar dimulai dari subuh. Iya. Doanya malaikat itu Mas. Supaya lebih bertahan. Rezeki bukan rezeki. Oh iya, ini biar rezekinya nggak dipatok ayam ya. Iya.
di Kelurahan Ganjar Agung pun di hari Minggu ya, Berkah itu juga dilakukan. Ada 5 kelompok di Kelurahan Ganjar Agung, kemudian di Kelurahan Mulyojati dan Mulyosari itu ada 5 kelompok, dan di Mulyosari juga ada 3 kelompok. Dan menariknya juga di tingkat kecamatan kami mempunyai inovasi yang terkait dengan program tabung ini, yaitu dulur penting, Mas. Dulur penting, apa itu? Apa yang dulur penting? Dulur penting adalah singkatan dari 2 telur untuk pencegahan stunting. Di mana setiap ASN yang ada di wilayah Kecamatan Metro Barat, itu baik dari kecamatan, dari kelurahan, dari puskesmas, dari KUA, balai PPKB, balai pertanian, sekolah-sekolah pun itu mendonasikan 2 butir telur saja, Mas Andi. Setiap bulan dikumpulkan pada minggu ketiga di kecamatan, dan nantinya akan disalurkan ke keluarga-keluarga yang beresiko stunting ataupun yang kurang mampu lah ya, kita akan berikan. Karena ratusan itu setiap bulannya telur yang dikumpul itu. Oh, jadi tapi untuk Kecamatan Metro Barat saja. Untuk sementara untuk wilayah Kecamatan Metro Barat. Apa tadi? Dulur penting. Dulur penting. Ya. Dulur. 2 telur untuk pencegahan stunting. Dan itu semua dimulai dari Iya. Luar biasa ya. Dan ternyata itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Benar. Kita untuk membantu saudara kita yang terkena terdampak COVID, tapi ke depannya ini kan kita isu stunting ya, itu juga berperan penting di sana. Inovasi setiap kecamatan berbeda-beda, tapi ada semuanya mempunyai kegiatan untuk bagaimana mencegah stunting. Jadi kalau Kota Metro berprestasi, pasti salah satunya tentunya karena inovasi-inovasi dari PKK yang masif, mulai dari kota sampai dengan kecamatan, kelurahan yang terus bergerak pasti. Wah, Luar biasa, tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Pak, si bibinya itu senyumnya itu sumringah sekali. Ternyata marketingnya keluarga ini. Jadi mempromosikan keluarga banget. Keluarga tuh harus begini gitu kan. Karena semuanya berawal dari keluarga dong. Benar. Cerewetnya ibu-ibu itu menular buat tetangganya juga. Gitu, itu tadi juga dari Barat. Terima kasih banyak Ibu Erwin. Semoga berkesinambungan ya Kak Anik ya. Kalau tabung, semangat dengan tabungnya, pokoknya tabung benderang perang untuk menyelawan. Selanjutnya gimana Kalisa? Lanjut yang mana lagi ya? Nah, bank sampah mungkin ya Kak. Oh iya. Itu kalau ini yang katanya narasumber kemana-mana. Oh iya, berarti mungkin kita bisa tanya langsung ke kecamatan ya. Berarti. Jangan kita percaya Bapak. Belum salah. Oke, kita tanya ke kecamatan mana nih Kak? Bank sampah tuh katanya yang keren itu di Kecamatan Propus. Oke, kalau gitu coba Itu di kita Hadi apa? Hadi Mulyo. Hadi Mulyo Timur apa baratnya? Timur. Timur. Aku tahu itu tempatnya, teman kan nggak tahu letaknya geografis. Kita Kecamatan Metro Pusat dulu, mana pusat? Wah. Oh ada semua. Semuanya. Belum ada semuanya bobol aja. Cita-cita lah. Begila. Oke. Ayo ini kita ngomong ke pusat dulu ya. Karena salah satunya yang colok mata, salah satunya di Hadi Mulyo Timur. Ayo silakan Ibu pusat mana? Ini orang pusat nih, hati-hati ini bahaya ya. Silakan Ibu, mau ceritakan bagaimana bank sampah di Metro Pusat itu berjalan dengan hal yang luar biasa ini. Terima kasih Kak Andi, Kak Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian untuk di Kota Metro itu sendiri, bank sampah unit itu tersebar di wilayah kelurahan masing-masing. Jadi ada 22 bank sampah unit dan 1 bank sampah induk. Kemudian sistem kerjanya itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi masyarakat kita edukasi untuk memilah sampah dari rumah, mana sampah yang organik, mana sampah anorganik. Kalau sampah organik itu misalnya dari sisa makanan, kemudian kalau sampah anorganik itu dari semacam logam, kertas, kardus gitu. Nah kemudian untuk sampah anorganik itu kita pilah dari rumah, kemudian kita tabung, kita bawa ke bank sampah. Jadi sampah itu bukan saja masalah, tapi bisa menimbulkan berkah, menambah pendapatan keluarga. Kemudian
untuk di Kecamatan Metro Pusat sendiri itu memang ada bank sampah yang unggul ya, ditunjuk dari PKK Kota Metro sebagai pilot project, yaitu bank sampah Hatim Berseri yang lokasinya itu berada di Jalan Banteng, Kelurahan Hadimulyo Timur. Memang secara kalau dilihat itu omsetnya juga sudah cukup lumayan dengan jumlah nasabah 147 nasabah, tapi omsetnya itu tahun 2024 kemarin mencapai 22 juta. Wah, luar biasa. Kebetulan juga lokasinya itu